Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Isa Natural. Teman-teman, hari ini kita sedang berada di lahan ini ya, tanaman timun. Untuk hari ini usia tanaman timun kita sudah menginjak di hari ke 17 ya, jadi udah mulai keluar ini ya. Untuk pemupukan baru satu kali ya, menggunakan NPK dan urea. Nah, jadi untuk ya lumayan ini ya, lumayan pesat ya kalau menurut kita ya. Jadi untuk hama yang mudah menyerang pada tanaman kita, yang pertama yaitu oteng, jenis oteng serangga, dan yang kedua itu ulatnya, ulat daun. Jadi kayak gini. Nah, jadi ulat tuh sangat merusak tanaman, apalagi daun-daun yang muda seperti kayak gini. Nah, ini contoh ulatnya nih. Ya, dia sembunyi di bawah daun ya. Ya, saya pun kalau misalkan nyiram gitu yang kelihatan ya, saya langsung aja di ini ya, dipencet atau dibunuh ya, untuk mengurangi ini aja, mengurangi kerusakan pada tanaman timun kita ya. Apalagi kalau misalkan udah dipucuk tuh, aduh sayang banget gitu, daunnya masih masih muda. Apalagi kalau misalkan udah muncul bunga nantinya ya, itu sangat ya beresiko juga untuk hasil panennya, juga hasil produktivitas produk dari ya berbuahnya gitu. Dia pun kalau misalkan udah timun udah agak besar gitu ya, sama dia juga dimakan gitu, dia larinya ke buah gitu kalau misalkan udah ada buah timunnya gitu. Jadi ya kita harus sering-sering aja keliling gitu. Dan mungkin hari ini juga saya akan melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida dan nutrisi juga bang. Tapi ada beberapa yang udah tadi saya lihat udah muncul bunga pertamanya. Karena kalau dilihat-lihat udah ada beberapa yang udah udah agak besar juga gitu. Makanya saya paling nanti ntar saya tambahin MKP. Kita keliling dulu ya, soalnya ya nggak terlalu banyak sih, cuma ya ada aja gitu kayak gini. Itu ulatnya itu di balik daun gitu. Jadi kalau misalkan ada ulatnya itu udah ketahuan, oh di daunnya itu banyak kotoran kotoran ulatnya itu, dia ketahuan, wah pasti ada nih di setiap pohon gitu, di pohon yang ada kotorannya gitu. Jadi ya kita keliling dulu ya. Bahkan dia ngebungkus dirinya itu pakai pakai ramat ya, kalau misalkan bahasa kita itu pakai ramat. Jadi kita ya cari aja. Dan kayaknya nggak mungkin kalau misalkan kita harus dikelilingi gitu kan. Ya bisa-bisa aja kita kelilingi gitu, tapi kan mata kita gitu kan, jadi nggak terlalu nggak kelihatan semua. Makanya saya akan melakukan penyemprotan insektisida. Nah, kita
apalagi tuh kalau misalkan di pucuk tuh jadi mengganggu pertumbuhan gitu, pertumbuhan tanaman timun. Ya langsung bunuh aja lah kalau misalkan ada yang kita ketemu atau yang udah kita kelihatan gitu. Ini daunnya pada rusak kalau misalkan udah ada ulatnya itu. Ya kita berbagi pengalaman aja ya, jadi kita langsung aja ya insektisida yang bakal kita gunain. Nah saya udah nyediain yang pertama itu antrakol ya, fungisidanya. Untuk fungisidanya antrakol, dan insektisidanya itu stadium ya, berbahan aktif abamectin, Rigen dan MKP. Nah jadi untuk ini saya udah pisahkan ya, ini MKP dan fungisida ya, antrakol. Jadi untuk MKP itu 4 sendok dan fungisidanya antrakol 3 sendok ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyampurin kayak gini ya, jadi kita untuk insektisidanya meskipun ininya, jadi kita pencampurannya itu secara terpisah ya. Kalau misalkan kita tuh udah Rigen ya, berbahan atau bersifat sistemik dia. Jadi kita Rigen dulu, setelah Rigen kita pakai perekat. Setelah pakai perekat kita aduk-aduk. Untuk stadiumnya itu ntar di akhir. Untuk stadiumnya yang berbahan aktif abamectin itu terakhir. Jadi fungisida dan insektisida bersifat sistemik kita udah campurin. Nah jadi untuk MKP, antrakol dan Rigen ya, jadi yang lebih dulu setelah antrakol, Rigen dan MKP kita pakai perekat, dan terakhir itu stadium nanti di akhir. Jadi supaya mengurangi efektivitas ya dari bahan aktif tersebut. Nah, tapi ini jangan ditiru ya, jangan ditiru kalau misalkan menurut saya. Tapi ya itu mah terserah juga. Ini kan berbagi pengalaman ya. Kalau misalkan saya udah melakukannya udah beberapa kali gitu. Nah ini udah kita masukkan ke dalam tangki spray. Jadi udah airnya berwarna ini ya, kemerahan ya. Nah udah kita masukkan. Setelah itu di akhir yaitu saya masukkan stadium insektisida yang bersifat kontak. Kita aduk sampai merata. Kita bersihkan dulu sampai bersih. Nah setelah bersih baru kita masukkan ke tangki. Jadi yang sudah di tangki ini kita udah pencampuran perekat, dan terakhir ini yaitu namanya abamectin dan insektisida. Baiklah kita langsung aja ya penyampaian kita percepat. Maaf ya ini terlalu lama, jadi ya emang kayak gini lah. Jadi kita kenali dulu apa yang terjadi atau yang permasalahan gitu pada tanaman kita, baru kita ambil tindakan gitu kan. Spray jadi diusahakan ya, karena ini berbahan sistemik, berbahan aktif atau bersifat sistemik, jadi ya serata mungkin. Nanti kita bakal cek di sore hari apakah hama yang ada pada tanaman timun mati gitu kan. Nah ini kita udah di sore hari. Nah ini ada ulat yang udah mati ya.
yang udah terkena apa namanya bahan aktif yang kita spray tadi pagi. Ini udah mati ini. Tapi saya keliling nggak apa ya, masih ada apa ulat yang mungkin nggak terkena ya, karena dia sembunyinya itu di pucuk terus ditutup gitu, tutup sama daunnya dirapat gitu. Kalau misalkan dia terkena sprayan pasti mati dia kayak gini tuh. Ini udah mati ya, jadi kayak gitulah. Kita kenali dulu permasalahan dan ambil tindakan dan bahan aktif apa aja teman-teman. Mungkin itu sedikit informasi yang kita bagikan, kurang lebihnya ya terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Ataupun ada yang perlu ditanyakan, cek aja di kolom komentar atau tanyakan aja di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.